Halo, ketemu lagi sama aku Nandi Anandia. Gimana gengs puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Dan aku mau minta maaf dulu kalau di video ini aku bakal ngomong rada pelan daripada biasanya, soalnya mencegah kehausan yang akan timbul. Sebenarnya ini video nggak di planning, jadi random gitu aja. Aku pengen sharing ini ke kalian, dan makanya di sini aku cuman pakai mukena karena males banget untuk ganti. Jadi ya udahlah ya. Sesuai dengan judulnya, aku mau ceritain ke kalian soal progres gigi aku selama masa pandemi ini yang ternyata masih harus ada ompongnya, masih harus ada space kosongnya, dan belum bisa untuk rapet. Aku sempet rada kecewa juga sih, padahal tinggal dikit lagi, mungkin kayak 2 kali kontrol atau 3 kali kontrol itu udah rapet men, karena ini tinggal dikit banget. Coba lihat ya, aku zoom ya. Ini sih tinggal dikit banget nih kan. Terus di sini juga ada, tinggal dikit banget di sini juga. Mungkin beberapa langsung ada yang nanya gitu ya, kenapa kok jadi ngefek juga pandemi ini ke behel kamu, kenapa kok nggak ditarik aja kayak biasa? Itu adalah pertanyaan yang aku ajukan juga ke dokter aku, karena kayak please, ini tinggal dikit lagi, tinggal ditarik dikit lagi, udah kelar. Dan ya dokter aku ngejawabnya tuh gini, jadi selama masa pandemi ini, proses penarikan gigi aku itu bakal ditunda dulu. Dokter aku cuman hanya bakal pasangin aku power O yang bulet-bulet per gigi gitu, bukan yang nyambung. Karena kalau misalkan dipakein power chain, kalau misalkan kita makan, itu sisa makanannya bakal lebih banyak mengendap, bukan mengendap, apa sih, kayak tersisa di sela-selanya gitu, dan makin banyak sisa makanan yang menumpuk di gigi kita itu bakal memicu pertumbuhan kuman yang lebih banyak juga. Dan kalau kumannya makin banyak itu juga bakal mempengaruhi imunitas kita. Dokter gigi aku juga nggak pengen dong kalau misalkan pasiennya mengalami penurunan imun, apalagi saat masa pandemi virus corona kayak gini kan. Itu juga menjadi salah satu bentuk tindakan terbaik yang bisa diambil di masa pandemi sekarang ini. Dan setiap pasiennya juga dikasih beginian sama dia, dikasih masker gitu, dan ini juga bisa dicuci. Baik banget sih. Setelah tahu jawabannya aku juga jadi lebih legowo, jadi lebih kayak ya udahlah ya, demi gue juga gitu loh, daripada imunitas gue tiba-tiba turun gara-gara kuman di gigi doang, dan gue nggak pengen sih. Nah, kalau dokter gigi kalian ada yang sama nggak tindakannya sama kayak dokter gigi aku? Karena tiap orang kan beda-beda ya. Oh ya, aku juga pengen sharing ke kalian pertimbangan apa aja yang aku ambil sampai akhirnya aku bisa mutusin untuk tetap kontrol gigi ke dokter gigi aku. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi ini kan kita dianjurkan untuk banyak di rumah aja gitu. Jangan keluar-keluar kalau nggak perlu ke dokter gigi. Agak menyeramkan sih sebenarnya di masa pandemi ini. Jujur aku dulu mikirnya kayak gitu juga. Karena itu kan berhubungan langsung sama mulut. Jadi ya agak deg-deger juga kalau misalkan mau ke dokter gigi. Kalian gitu juga nggak sih? Nah, tindakan yang pertama nih, kalau menurut aku kalian harus banget cari tahu dulu klinik gigi kalian atau tempat dokter gigi kalian itu melakukan tindakan pencegahan apa sih selama masa pandemi COVID-19 ini, atau mungkin ada anjuran-anjuran yang diberikan dari si dokter, mungkin lewat medsos atau mungkin broadcast message. Itu penting banget sih menurut aku, karena sebagai pasien kan kita juga bingung kan apa yang harus kita lakukan, padahal gue butuh banget gitu ke dokter gigi. Kalau di dokter gigi aku kemarin itu menyarankan setiap pasiennya itu harus pakai masker dulu, dan sesampainya di sana nanti ada petugasnya yang nyemprotin kita cairan alkohol gitu di tangan supaya kumannya mati. Terus sebelum tindakan obrek-obrek mulut itu kita diharuskan untuk kumur-kumur pakai antiseptik. Bukan antiseptik sejenis kayak Listerine penyegar gitu, bukan gengs. Ini beneran kayak antiseptik yang rasanya mungkin kayak betadine. Sebelum itu si alat-alat yang dipakai si dokternya ini itu juga disterilin dulu sama mereka. Udah gitu dokterku dan asistennya itu juga pakai alat pelindung diri yang lebih komplit, yang lebih ekstra lah ya daripada biasanya.
Oh ya, dokter gigi aku selama masa pandemi ini juga ngasih pembatasan tindakan dokter gitu. Salah satu contohnya misalkan ketika aku lagi kontrol, biasanya kan dokternya bakal nyingkatin gigi aku. Nah, selama masa pandemi ini itu nggak disikat karena itu bakal lebih memicu cipratan-cipratan dari area mulut kita. Terus kalau misalkan untuk proses scaling, nah itu biasanya pakai semprotan air gitu kalau di tempat dokter aku, dan sekarang selama masa pandemi ini pakai alternatif yang lainnya supaya mengurangi cipratan-cipratan air dari mulut kita. Lanjut, hal yang kedua ini itu sebenarnya adalah kesadaran diri dari si pasiennya. Pokoknya jangan lupa untuk dipastiin kalau kondisi kamu itu beneran fit, oke? Nah, selain itu, menurut aku kalian selama perjalanan ke sana itu perlindungan dirinya juga harus benar gitu ya. Misalkan kalian pakai sarung tangan atau jaket kah atau masker yang memang sekarang diharuskan gitu ya. Jangan sampai lupa. Nah, kalau misalkan kalian sendiri masih bingung atau misalkan ada pertimbangan lain yang di luar dugaan gitu ya, mending saran aku sih kalian langsung tanyain aja ke dokter kalian baiknya gimana, diskusi sama mereka, kan bisa via chat atau sosial media lainnya gitu kan. So, ya. Kayaknya segini aja sih video kali ini. Dan aku harap kalian tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, tetap sehat, tetap aman di sana. Bye guys, selamat menunaikan ibadah puasa juga.